Halo semua, bisa dengar? Halo, bisa dengar? Bisa dengar suara saya? Oke, kalau bisa kita mulai. Selamat siang semuanya. Hari ini saya akan menjelaskan caranya memproses fitur pesanan di Pixela. Sebelum latihan, saya ingin bertanya, ada yang mempergunakan fitur memproses pesanan di Pixela? Padahal gunakan fitur pesanan Pixela untuk manajer pesanan dan sistem akan otomatis menyinkronkan pesanan dari toko yang sudah diotorisasi. Ketika Anda mengaktifkan memantau inventaris dan memproses pesanan di Pixela, sistem akan otomatis mengurangi jumlah stok sesuai dengan SK macam. Dan Anda dapat memantau inventaris sebenarnya di Pixela secara waktu nyata. Meningkatkan efisien, kurangi kesalahan. Anda dapat memilih untuk mencetak lampion pengiriman dengan informasi pengambilan barang, atau dapat memilih untuk mencetak daftar packing list, daftar pengambilan barang, dan summary list sesuai dengan kebutuhan pribadi. Oke, pertama kita masuk ke Pixela dulu. Fitur pesanan, kalau ada pesanan masuk ke marketplace, lalu akan langsung muncul di pesanan baru. Kita klik itu pesanan, lalu pilih itu proses pesanan. Kalau ada itu pesanan baru masuk di marketplace, dia akan langsung masuk ke pesanan baru sini. Kalau itu pesanan tidak masuk, mungkin sistem ada gangguan. Jadi Anda bisa klik sini untuk menyinkronkan pesanan. Bisa klik sini. Kalau Anda ada pesanan baru masuk, ya akan semua muncul di sini. Lihat itu pesanan baru, lalu muncul di bawah ini. Di Tupac sini. Tupac. Lalu di sini Anda bisa lihat itu informasi pesanan Anda bisa cek itu rincian pesanan sama alamatnya, sama pengiriman. Anda juga bisa tambah itu tambah catatan untuk backup. Misalnya saya mau ditambah catatan ganti warna putih, lalu klik simpan. Nah, di sini dia akan muncul itu catatan saya ganti warna putih. Di sini Anda juga bisa pilih itu voice pesanan. Kalau Anda belum mau di pack, Anda bisa klik sini voice pesanan. Lalu pesanan yang tadi itu akan masuk ke pesanan voice. Nah, pesanan ini yang tadi saya di voice. Lalu kalau Anda sudah mau di pack, Anda bisa klik sini. Lalu dia bisa kembali ke pesanan baru sini. Nah, pesanan ini sudah kembali. Di sini Anda juga, kalau Anda mau edit itu catatan, juga bisa edit di sini. Di sini bisa tambah catatan tag order. Ini juga bisa tambah catatan untuk customer service. Tadi saya sudah tambah. Saya tidak dikasih contoh lagi. Tadi sudah tambah.
Kalau di sini Anda bisa klik pack, bisa klik di sini. Kalau satu-satu bisa klik di sini. Kalau mau pack masak bisa pilih itu semua produk, pilih semua pesanan lalu klik pack. Kita sekarang coba pack satu-satu, lalu klik pack. Di sini Anda juga bisa isi info pack up. Misalnya ini kamu bisa isi ikut itu kebutuhan Anda. Habis isi klik simpan. Di sini kalau Anda pack itu, kalau itu sukses, pack sukses, dia akan otomatis masuk ke sedang diproses. Kalau pack gagal, dia akan masuk ke pack gagal sini. Di sini Anda bisa lihat itu kesalahannya, lalu ikut itu kesalahannya di pack lagi, di berubah lagi, lalu di pack klik pack lagi. Biasa ditulis gagal, dia ada alasannya. Mungkin itu stoknya produk kurang, itu stoknya tidak cukup lagi, jadi silakan dicek stoknya dulu, lalu ditambah stoknya, di pack lagi. Kalau dia sukses, dia juga otomatis masuk ke sedang diproses. Kalau sukses, dia akan otomatis masuk ke sedang diproses. Lalu Anda bisa klik sedang diproses. Masuk ke sini, Anda bisa lihat. Di halaman sini Anda bisa cetak secara massal. Cetak itu lampion pengiriman. Di sini Anda juga bisa pilih itu marketplace toko sama gudang. Anda pilih ini bisa ikut itu kebutuhan Anda pilih. Habis itu Anda bisa pilih itu pesanan. Lalu di sini bisa cetak lampion pengiriman. Misalnya saya coba pilih pesanan ini. Lalu cetak itu lampion pengiriman. Kalau lampion pengiriman dia seperti ini. Ini untuk tampil di packing produk dan cetak daftar ini untuk tampil di packing produk. Kalau cetak daftar pengambilan barang, nah seperti ini. Ini untuk menyesuaikan barang dan daftarnya. Anda juga bisa cetak itu summary list. Ya, seperti ini. Ini untuk cetak seluruh inten yang akan dikirim. Anda cetak itu bisa sesuai dengan kebutuhan Anda. Setelah selesai cetak, jangan lupa untuk klik tombol tanda sudah dicetak. Nah, seperti ini. Jangan lupa klik sini. Itu cetak yang apakah sini? Nah, sini. Jangan lupa klik sini. Untuk itu tanda sudah dicetak. Biar kamu jangan lupa pesanan ini sudah dicetak. Gak usah dicetak lagi. Klik sini. Lalu di sini Anda juga bisa klik itu voice pesanan. Itu cara sama yang tadi. Kalau klik itu voice pesanan, dia akan otomatis pindah ke pesanan voice. Tunggu Anda mau pack lagi, lalu dikembali lagi masuk ke sini lagi. Lalu di sini Anda juga bisa cek itu pesanan, bisa cek itu link dia atau alamat sama pengiriman apa-apa saja. Lalu kalau Anda mau ship, Anda bisa klik produk ini lalu klik ship. Kalau mau klik sini, ini bisa ship manual. Anda yakin ship untuk pesanan ini, lalu klik konfirmasi.
Lalu itu pesanan akan otomatis masuk ke menunggu backup. Di sini Anda bisa manual dipindah ke dikirim. Kalau itu kurir sudah ambil itu barang, sudah ada itu informasi logistis, Anda bisa dipindah ke dikirim atau dia akan otomatis dipindah ke itu dikirim sini. Oke, kita sekarang kembali ke substantif proses sini. Di sini Anda kecuali bisa manual klik shift, Anda juga bisa klik itu scan and shift. Di sini Anda bisa mengatur itu dengan nomor checking, bisa pilih ya atau tidak. Di sini Anda juga bisa pilih itu jumlah scan 2 kali atau 1 kali. Habis pilih bisa klik simpan. Nah, kalau itu scan itu 1 kali, dia informasi akan muncul di scan saya ini. Ini cuma kalau scan 1 kali, di sini cuma muncul itu informasinya. Setelah scan 1 kali, lalu scan kedua kali. Kalau setelah itu scan kedua kali itu pesanan Anda baru masuk dikirim sini. Kalau scan 2 kali berarti setelah scan pertama, informasi paket sudah muncul di bawah sini. Lalu scan lagi, setelah scan lagi, dia akan otomatis masuk ke itu dikirim. Setelah scan itu, pesanan akan otomatis ditandai sebagai menunggu backup. Kalau tidak ada masalah lagi, itu pesanan akan otomatis masuk ke dikirim. Di sini, jangan lupa klik sini, hasilkan manifest. Jangan lupa klik sini. Lalu itu pesanan Anda sudah masuk ke dikirim, berarti cuma tinggal itu tunggu itu kurir ambil barang aja. Kalau itu pesanan masuk ke backup sini, itu pesanan Anda lama sekali tidak masuk ke dikirim. Di sini ada itu alasannya, mungkin itu sudah melewatkan pengiriman paket kedua, itu kurir lupa kirim paket ini atau lembar paket ini. Kalau menghadapi itu status ini, mohon dihubungi kurir untuk solusi. Itu seluruh pesanan operasi pesanan telah selesai. Lanjutkan kita coba lihat itu. Lanjutkan kita coba lihat. Ini. Klik pesanan lalu pilih itu manajer litur. Apakah Anda pernah mengalami masalah seperti itu? Pembeli mengembalikan barang tetapi paket tidak dapat ditemukan. Saya melaporkan untuk menanyakan informasi logistis paket yang dikembalikan. Anda mungkin juga khawatir bahwa paket akan hilang selama jalan pengembalian atau tidak tahu pesanan mana yang dikembalikan karena pembeli tidak dapat menghubungi pembeli. Sangat menentukan untuk menanyakan tentang pesanan semacam ini. Kalau di sales center, menggunakan fitur manajer litur di sistem Big Seller dapat membantu Anda mengatasi masalah ini. Sekarang itu manajer litur sekarang cuma bisa itu Shopee dan Lazada.
Yang lain marketplace belum bisa, tapi sudah diproses. Sekarang kita ambil itu Shopee sebagai contoh. Itu Lazada itu cara pakai sama Shopee. Jadi kita sekarang cuma ambil itu contoh Shopee. Anda dapat memantau pesanan pengembalian di halaman manajer Reader Pixar. Ini termasuk pesanan yang dikembalikan karena pembeli menolak atau pesanan dikembalikan karena kurir tidak dapat menghubungi pembeli. Anda tidak dapat melihat bagian pesanan ini secara langsung di pusat penjual Shopee, tetapi Anda dapat melihatnya langsung di manajemen Reader di Pixar. Anda dapat lihat informasi logistik rinci dari pesanan pengembalian ketika Anda klik nomor checking. Di sini ada nomor checking. Biar Anda tahu itu pakai ini udah sampai mana. Setelah pakai pesanan sudah dikembalikan ke gudang Anda juga dapat scan nomor resi untuk memeriksa informasi tentang pakai ini dan mengembalikan stok yang sudah dipotong langsung ke gudang. Selanjutnya kita lihat itu bagaimana pakai itu manajer return. Ketika kita masuk ke halaman ini, kita bisa lihat di sini ada itu belum diterima pembeli sama sudah diterima pembeli. Itu belum diterima pembeli. Di listing ini akan ditampilkan semua pesanan yang dikembalikan karena pembeli menolak untuk menandatangani atau pesanan dikembalikan karena kurir tidak dapat menghubungi pembeli. Di sini Anda bisa pilih itu toko sama status pengembalian, sama waktu pengiriman. Bisa pilih hari ini atau melebihan 2 hari. Juga bisa pilih itu jasa kirim. Di sini ada itu status pengembalian. Yang pertama, return to seller. Return to seller itu artinya paket tersebut masih dalam perjalanan pulang atau belum dikembalikan ke gudang. Return belum stock in. Itu artinya paket sudah dikembalikan ke gudang, tetapi produk dalam paket ini belum dimasukkan ke gudang. Return sudah store in, artinya paket sudah dikembalikan ke gudang, tetapi produk dalam paket ini sudah dimasukkan ke gudang. Di sini Anda juga bisa klik itu pilih itu pesanan checking atau nomor pesanan. Anda dapat langsung melihat informasi logistik pesanan. Di sini Anda di sini ada nomor checking. Di sini lalu Anda klik itu cek. Di sini Anda bisa langsung lihat itu informasi itu pesanan. Tapi pesanan saya di sini tidak bisa lihat karena pesanan saya ini bukan yang benar. Jadi nggak bisa lihat. Tapi yang punya kalian itu karena pesanan yang benar kan, jadi bisa langsung lihat di sini. Di sini Anda juga bisa cek itu. Di sini Anda juga bisa bisa klik sini. Kalau klik sini klik sini untuk lihat itu informasi jasa kirim. Bisa klik lihat atau klik sini. Dalam daftar ini, Anda juga bisa memproses pesanan yang dikembalikan masuk ke stoknya. Ada 2 cara untuk store in. 1, itu pertama, 1 yang store in manual.
Kalau mau story manual, Anda bisa klik, misalnya saya mau pilih pesanan ini, lalu misalnya saya pilih pesanan ini. Kalau mau itu store in manual, bisa langsung klik sini, konfirmasi store in. Setelah store in, tidak bisa dicabut lagi. Apakah Anda yakin akan store in? Kalau Anda sudah yakin, klik konfirmasi. Nah, sudah berhasilnya. Satu lagi, Anda juga bisa pakai itu scan and store in. Anda bisa pakai itu scan and store in. Kalau mau pakai itu store in dengan scan and save, kamu harus punya itu pistol scan. Saya sekarang punya itu pistol scan. Saya coba itu pakai scan and save. Saya sekarang coba. Karena itu pakai ini sudah masuk store in. Tunggu. Karena pakai ini sudah masuk ke itu store in, jadi nggak bisa. Ya apa kita lihat ini saja. Kalau mau pakai itu scan and store in, Anda harus punya itu pistol scan. Lalu setelah scan pertama kali, informasi pakai akan muncul di bawah sini. Lalu Anda bisa cek apakah informasi sudah benar belum. Habis cek itu informasinya. Kalau sudah benar, Anda bisa scan kedua kali untuk konfirmasi store in. Di sini harus memperhatikan. Anda harus scan 2 kali untuk menyelesaikan store in. Yang pertama adalah untuk memeriksa informasi paket dan kedua kali untuk konfirmasi itu store in. Jadi di sini pakai itu scan and store in harus itu scan 2 kali. Setelah ini, Anda bisa ke itu inventaris. Inventaris itu pergerakan stok. Di sini bisa cek itu dikembalikan pakai. Bisa cek di sini. Lalu kita kembalikan manager resource. Di sini Anda juga bisa masuk nomor resi manual. Anda juga bisa masuk manual di sini. Bisa masuk itu nomor resi Anda. Lalu habis masuk itu nomor resi, lalu ke sini konfirmasi.
Klik konfirmasi. Di sini harus memperhatikan jumlah stok yang dikembalikan di sini adalah jumlah stok yang sudah dikurangikan saat Anda memproses pesanan di Pixalo sebelumnya. Jika Anda tidak memproses pesanan dan pakai fitur inventaris di Pixalo atau fungsi pemantauan tidak diaktif, sistem tidak akan mengembalikan stok. Nah, itu fungsi pemantauan dibuka di sini, buka di aturan sini, lalu pilih itu pengaturan inventaris, lalu memantau inventaris. Anda bisa buka di sini. Kalau ini buka, sistem kalau tidak buka sistem mengembalikan stok tidak otomatis. Kalau kita kembali ke sini lagi. Selanjutnya kita lihat itu sudah diterima pembeli. Di sini sistem Pixalo tidak bisa menyingkronkan pesanan otomatis. Jadi Anda harus klik sini. Klik sini untuk menyingkronkan itu pesanan. Untuk informasi, biar informasi pesanan Anda terbaru dan status pesanan secara manual. Di sini akan ditampilkan pesanan sudah diterima pembeli, tapi minta batalkan pesanan di seller center Shopee. Di sini Anda juga bisa pilih itu toko, pilih itu pembayaran atau status retur batasan waktu, bisa pilih hari ini, besok, 2 hari kemudian. Di sini situasi sama dengan status pesanan di pusat penjual Shopee. Anda bisa itu pilih toko atau pilih batasan waktu. Ikut kebutuhan Anda sesuai kebutuhan Anda. Anda juga bisa pilih itu status itu batasan waktu. Kalau mau klik hari ini untuk cari pesanan yang hari ini harus diproses dalam hari ini, harus diproses. Kalau mau besok berarti Anda mau cari pesanan yang harus diproses dalam besok. Biar Anda bisa diproses pesanan yang tinggal itu hari. Kalau pilih itu hari ini, biar Anda bisa diproses pesanan lebih cepat yang dalam hari ini itu. Jika pesanan sudah diproses, Anda bisa klik itu mark as telah diproses. Biar Anda tahu itu pesanan sudah diproses. Jangan lupa klik sini. Mark as telah diproses. Ini tidak mendukung persetujuan atau menolak kasih pembeli, tetapi fungsi ini akan memperbarui nanti. Mohon tunggu di Amtek. Oke, hari ini itu fitur pesanan sudah selesai. Kalau ada pertanyaan, Anda bisa edit di komentar. Ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan bisa edit di komentar.
Kalau tidak ada pertanyaan, hari ini fitur pesanan kita sudah selesai. Kalau masih ada untuk Tokopedia fitur pesanan kenapa tidak datang error? Ada pesanan tetapi tidak muncul. Kalau itu pesanan Anda tidak muncul, Anda bisa di sini. Anda bisa masuk ke pesanan, proses pesanan, lalu klik itu pesanan baru. Di sini Anda bisa klik sini untuk menyimpan itu pesanan, biar pesanan Anda bisa langsung masuk ke Pixellock. Klik sini. Masih ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan lagi, hari ini kita sudah selesai. Nanti itu rekan saya akan kirim ke grup pelatihan. Oke, makasih.